Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wamaghfiratuhu waridwanu istajib lana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, bagaimana kabarnya anak semua? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan rapikan tempat duduknya, duduk siap, baru kita mulai belajar. Sudah siap belajar? Ya, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa yu'ammirana lakal qadari wa na'udatan lana bi'ururina ila yawmiddin wa antausurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfirana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya, sebelum kita mulai, Pak Guru akan cek kehadirannya dulu, siapa yang tidak hadir atau siapa absen pada pertemuan hari ini. Yang Pak Guru panggil namanya bilang hadir ya, yang tidak hadir absen. Akila Nur Alifa, Baik Pinka Nazaratus Sifa, Jannatun Na'i, Kembang Asri Ainun, Listiana, Nadia Safina, Naila Israul Hadi, Salimatus Sadia, Seliana Putri, Silvia, Solvia, Sulistiatun, Putari Anggraini. Berarti masuk semua ya. Baiklah, Bapak semua santri-santriwati, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Namun sebelum kita mulai, mari kita mengulas atau mengulang pelajaran kita yang sebelumnya. Ada masih ingat apa pelajaran kita sebelumnya? Oke, yang ingat boleh angkat tangan. Oke, Naila, apa pelajaran kita sebelumnya? Sifat-sifat tercela. Ada berapa sifat tercela? Berapa? Yang bisa sebutkan angkat tangannya. Syifa, yang pertama. Ya, yang tiga, hubud dunia, hasad dan ujub. Yang bisa menjelaskan apa itu hubud dunia? Angkat tangan. Oke, Akila. Dunia adalah terlalu sering kita kepada dunia secara Bagus. Jadi hubud dunia adalah sifat yang terlalu cinta kepada dunia. Yang kedua apa? Sifat tercela. Hasad. Ada yang bisa jelaskan apa itu hasad? Siapa? Ada yang bisa jelaskan? Nadia, apa itu sifat hasad? Hasad adalah penyakit hati, tidak senang jika orang lain menerima sesuatu dari Allah. Bagus. Jadi itu adalah sifat-sifat tercela yang sudah kita pelajari. Ya, santri atau siswi yang Pak Guru banggakan, tidak terasa kita sudah di akhir pembelajaran pada hari ini. Namun sebelum kita tutup, perlu Pak Guru mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita bahas. Mungkin dari kalian ada yang mau menyimpulkan apa yang didapat pada pelajaran pada hari ini. Silakan. Yang mau menyimpulkan apa yang didapat pada hari ini. Silakan angkat tangannya yang mau menyimpulkan. Oke, silakan. Terus
Ya, itu cara kita berbakti kepada orang tua. Ada lagi yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan angkat tangan. Ya, silakan, Naila. Ya, itu keutamaan berbakti kepada orang tua. Ya, tepuk tangan untuk temannya yang dua tadi sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Dan selanjutnya, tentu apa yang kita pelajari pada hari ini, Pak Guru mohon, Pak Guru minta untuk diamalkan di rumah dalam kehidupan sehari-hari untuk berbakti kepada orang tua, dan juga sampai kita tidak berbakti atau tidak patuh kepada orang tua. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa sebelum kita pulang. Dan ketua kelas pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البلد بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظ وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Aku ucapkan banyak terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang bagaimana adab kita terhadap orang tua. Ada yang tidak punya orang tua? Punya semua. Jadi kita perlu mempelajari adab kepada orang tua. Sebelum kita memulai pelajaran, ada berapa tujuan dari bisa dilihat slide-nya? Sudah kelihatan? Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang adab terhadap orang tua. Namun pada saat ini, pada kesempatan ini, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana adab yang seharusnya kepada orang tua. Di sini ada 3 alasan kita kenapa harus berbakti kepada orang tua. Yang pertama tentu adalah pengorbanan tanpa balasan. Dan yang kedua adalah kasih sayang tak tertandingi. Kasih sayang, bagaimana kasih sayang orang tua kepada kita. Ada yang mengatakan kasih kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya sepanjang jalan atau sepanjang waktu. Dan yang ketiga adalah anak belahan jiwa. Kenapa dikatakan alasan beradab orang tua adalah anak sebagai belahan jiwa? Mungkin ini sering kita temukan. Anak saya adalah belahan jiwa. Ada separuh dari jiwa orang tua itu kepada anaknya. Itu saking sayangnya orang tua kepada anaknya. Yang selanjutnya ini adalah beberapa prinsip dasar berbakti kepada orang tua. Artinya prinsip yang harus kita tegakkan. Yang pertama adalah tunduk dan patuh. Bagaimana kita sebagai seorang anak diwajibkan untuk patuh dan tunduk kepada orang tua. Yang kedua adalah dilarang berkata kasar. Kita sebagai anak tidak boleh berkata kasar atau mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Seperti misalkan disuruh beli sesuatu, Nadia belikan saya bawang. Terus apa Nadia bilang? Itu juga sudah mengungkapkan bagaimana perkataan yang kurang bagus kepada orang tua. Itu tidak boleh. Yang ketiga adalah berbuat baik di usia lanjut. Artinya apa? Kalau orang tua sudah berusia lanjut, sudah berumur 70 ke atas, kita sebagai seorang anak harus berbakti atau berbuat baik kepada orang tua. Jangan kalau sudah sudah tua orang tuanya diantar atau dititipkan di panti jompo, tidak boleh. Namun kita sebagai anak harus merawat orang tua dengan baik. Yang terakhir adalah menyenangkan hatinya. Tentu
menyenangkan hatinya banyak cara. Patuh terhadap perintahnya, kita sekolah yang bagus, yang rajin, itu cara kita untuk menyenangkan hati orang tua. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan seputar materi bagaimana adab pada orang tua? Paham semua? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Berarti sekarang kita lanjutkan ke diskusi. Ini untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita bahas tadi. Sudah duduk sama kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2 angkat tangan. Kelompok 3 angkat tangan. Kelompok 4. Ya, materi kita pada diskusi ini adalah 2. Bagaimana adab berbakti kepada orang tua, dan yang kedua adalah apa saja dampak negatif dari perilaku tidak sopan terhadap orang tua. Paham? Ada yang bertanya? Siapa yang siap? Yang siap boleh angkat tangan. Yang siap presentasi kelompok mana silakan angkat tangan. Kelompok berapa? Ya, kelompok 1 silakan maju. Akan diwakili oleh ketua kelompoknya yaitu Nadia Safina. Silakan maju. Perilaku tidak sopan ini sangat banyak, yaitu ketika kita tidak mendengarkan orang tua, maka kita akan mendapatkan musibah atau bencana. Yang kedua yaitu kita akan mendapatkan dosa, dan yang ketiga kita akan selalu mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, hanya ini yang dapat saya presentasikan dari diskusi kelompok 1. Sekian, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor 1.